Halo cuk, para penikmat spoiler. Video ini akan membahas alur cerita Chainsaw Man dari chapter 31 sampai chapter 40. Mohon maaf jika bahasa yang saya pakai sedikit berbeda dengan bahasa kalian, dan semoga kalian bisa menikmatinya. Lanjut. Untuk pembahasan kali ini ceritanya sedikit panjang ya cuk, karena berhubung durasinya juga panjang, dan semoga kalian bisa terhibur dan bisa menikmati video ini. Oke, kita lanjut. Keesokan harinya, si orang yang kita sebut saja Om, karena saya juga masih belum tahu tentang manganya, kita sebut saja Om. Om ini berjalan menuju ruangan yang ada Denji dan Power untuk melatih mereka. Sedangkan Denji dan Power sudah menyiapkan strategi untuk mengalahkan si Om. Ketika Om ini baru membukakan pintu, langsung saja dilempar tombak oleh si Power. Lalu si Om ini pun menangkap senjata ini dan berkata mau mengincar kepala juga, dan senjata ini terbuat dari darah. Seketika Denji pun berniat menyerang si Om ini dari belakang, dan Denji pun langsung jatuh setelah dipukul oleh Om ini. Lalu si Om ini kecewa dengan Denji dan Power karena Power terlalu banyak menggunakan darahnya untuk membuat senjata, sedangkan Denji tidak bisa memprediksi serangan Om. Nah, Om ini pun pergi meninggalkan mereka berdua. Ketika Denji memanggil Power dengan bilang bahwa Om ini pergi, tiba-tiba ada pisau mengarah ke kepalanya, lalu tertancaplah di kepalanya. Di balik itu, si Kon berencana mau membuat kontrak dengan iblis. Hayakawa pun sampai dengan dua temannya ke tempat di mana Hayakawa akan membuat kontrak dengan iblis. Hayakawa pun masuk ke tempat tersebut dan bertemu langsung dengan iblis yang mau diajak kontrak. Dengan sikap dingin, Hayakawa pun langsung berkata ke intinya untuk bilang, "Saya mau mengajak kontrak denganmu, apa saja persyaratannya?" Lalu si iblis itu menyuruh si Hayakawa ini memasukkan kepalanya ke dalam lubang untuk melihat masa depan Hayakawa ini. Hayakawa pun memasukkan kepalanya ke dalam lubang iblis ini. Setelah dia memasukkan kepalanya, iblis ini hanya ketawa, dan Hayakawa berkata kepada iblis, "Apakah hanya ini syarat kontraknya?" Lalu iblis berkata, "Biarkan aku hidup di mata kananmu. Aku ingin melihat masa depanmu dengan mataku sendiri. Lakukan itu, maka aku akan membantumu, karena di masa depan kau akan mati mengenaskan." Hayakawa pun hanya bisa ketika mendengarnya, dan iblis itu pun bertanya, "Apakah kau tahu bagaimana kau akan mati?" Dengan sikap dinginnya, Kon ini pun menjawab, "Tidak usah, aku tidak tertarik. Bagaimana caraku mati nanti?" Lalu si Hayakawa menyuruh iblis ini masuk ke dalam mata kanannya, dan dia tidak peduli seperti apa asalkan dia bisa membunuh yang ingin dibunuhnya. Kita balik lagi ke Denji dan Power yang sudah terkapar oleh Om ini. Om ini pun sengaja melukai pipinya untuk memberi Denji dan Power. Mereka pun langsung terbangun, dan Om ini memberitahu bahwa besok adalah pertarungan yang sebenarnya, dan mereka berdua pun kaget mendengar semua itu. Lalu Om ini bilang, "Besok kita akan menangkap pembunuh Himeno dan yang lain-lain, si samurai pedang dan gadis ular, dan kalau itu terjadi, kalian berdua akan dimusnahkan di saat melawanku, dan juga divisi 4 ini akan bubar." Dan Denji pun menerima itu dan sangat semangat karena Om ini sudah mengajarkannya. Jadi dia bisa lebih banyak membunuh iblis, dan tetap saja Denji berharap kencan dengan Makima. Om ini pun pergi meninggalkan mereka untuk menemui Makima. Mereka pun hanya mengobrol tentang perkembangan Denji dan Power. Namun hanya saja Om ini ragu dengan apa yang dipilih untuk melatih mereka.
Dia pun mulai bertanya kepada Makima, "Kau sudah tahu mengapa kau membiarkannya terjadi?" Makima pun menjawab, "Aku sendiri pun terlibat baku tembak." Lalu Om berkata, "Selagi kamu masih berpihak kepada manusia, aku akan mendukungmu walau kau membunuh Denji dan Power." Makima pun menjawab, "Yang aku inginkan adalah menyelamatkan manusia sebanyak mungkin dari iblis." Entah kenapa si Om ini bisa tahu Makima ini pun berbohong. Dia pun langsung berkata, "Dan tim Yakuza ini ingin balas dendam kepada Denji untuk menggagalkan divisi 4 dengan cara menggunakan para zombie." Kon dan teman-temannya menuju ke tempat Gun Devil. Hayakawa pun sampai ke lokasi yang mau dia cari, dan dia pun keluar dari mobil pergi meninggalkan teman-temannya untuk menuju Denji dengan Power dan juga Om itu. Lalu Makima pun pergi menemui salah satu geng Yakuza untuk bernegosiasi untuk membantunya mencari tahu tentang anak-anak dari geng ini yang membuat kontrak dengan Gun Devil. Bahkan Makima pun meminta dari grup lain untuk diberitahu siapa saja. Lalu si bos besar ini tidak mau memberikan nama-namanya siapa saja karena dia tidak mau perang saudara. Setelah itu Makima pun tanpa basa-basi mengeluarkan bungkusan yang berisi mata. Dan mata yang ada di dalam bungkusan itu adalah keluarga dari salah satu geng Yakuza tersebut. Makima hanya melihatnya saja. Orang itu sudah berdarah-darah. Balik lagi ke Denji dan kawan-kawan. Mereka sudah sampai menuju samurai pedang dan gadis ular ini. Denji dihadapkan dengan samurai pedang, sedangkan gadis ular ini melawan Hayakawa. Kita balik lagi dan ternyata Om ini bernama Kisebe. Jadi sekarang kita panggil dia Kisebe. Kisebe ini pun bertemu dengan Furuno dari divisi Antik Devil 2. Dan satu lagi Shina dari divisi kepolisian. Lalu Kisebe ini menjelaskan divisinya, yaitu divisi 4. Lalu di ruangan bawah tanah di sana diisi dengan para zombie. Lalu datanglah dari salah satu Devilman, yaitu bernama Shark Devilman. Dia pun menghabisi para zombie ini. Nah, kekuatan Shark Devil ini, dia bisa berenang melalui dinding tanah dan bisa dimanapun. Dia juga bisa berubah menjadi wujud iblisnya dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Ketika Shark Devil ini mau memakan zombie ini, tiba-tiba The Devilman Voice datang dan Shark Devil pun terpental. Kalau kita bilang sih sesuai hukumnya, iblis lebih kuat dari Devilman. Devilman Voice pun memanggil cewek manusia itu untuk menyuruhnya kabur. Tapi Devilman Voice pun kaget ketika dilihat cewek itu ternyata iblis bernama The Spider. Devil dan dia adalah tipe iblis humanoid. Secara umum iblis ini mirip dengan humanoid. Jadi dia bisa ramah dengan manusia, tapi iblis tetaplah iblis. Mereka akan tetap membunuh dalam sekejap. Sedangkan The Angel Devil ini adalah iblis yang spesial karena yang tidak memiliki rasa benci kepada manusia. Tapi jika dekat dengan dia, apalagi bersentuhan, nyawamu akan berkurang. Tiba-tiba Angel Devil ini bertemu dengan Hayakawa dan dia berniat minjam sapu tangannya, dan dia kaget karena Hayakawa berani mendekatinya. Tiba-tiba geng Yakuza pun menyerang dan Devil Angel pun melindunginya, sedangkan Hayakawa langsung menyerang dan Hayakawa menyuruh iblis Angel ini membawa pria ini keluar, sedangkan Hayakawa mengejar gadis ular itu. Hayakawa pun bertemu dengan iblis ular ini. Dia langsung mengeluarkan kekuatannya. Sungguh kaget Hayakawa melihat iblisnya seperti laba-laba. Hayakawa pun langsung mengeluarkan kekuatannya dengan mata kanannya, bisa melihat sedikit masa depan ketika iblisnya berkata, "Kamu hanya bisa melihatnya hanya dalam sekejap saja." Lalu dia kena serang oleh iblis gadis ular dan terkena cekik oleh iblis ini. Lalu iblis ini mengeluarkan kekuatannya. Seketika Hayakawa terkena flashback
dan teringat akan masa lalunya dengan Himeno, di mana Himeno menyuruh Hayakawa untuk merokok, tapi Himeno teringat kalau Hayakawa masih di bawah umur. Jadi dia menarik rokoknya kembali dan berkata, "Aku akan menyimpan ini sampai kamu sudah dewasa." Hayakawa pun langsung tersadar dan tiba-tiba iblis ini memberikan rokok dengan bertuliskan balas dendam dengan mudah. Gadis ular ini pun kaget, tiba-tiba iblisnya terdiam dan Hayakawa ini berjalan menuju ke dalam tubuh iblis ini. Dan dia berjalan di atas bunga sambil menebas kepala iblis ini. Iblis ini pun mati. Gadis ular pun berniat memusnahkan iblis ini karena kalah dari Hayakawa. Hayakawa melarangnya. Tiba-tiba gadis ular ini sudah ditodong oleh Kabane. Hayakawa pun bertanya, "Kenapa kamu tetap diam di biro?" Dengan santainya Kabane menjawab, "Aku hampir saja mendapatkan bonus." Di sisi lain, Denji dan Power pun sudah membasmi para zombie itu. Dengan santai, Power memakan tangan iblis itu dan Denji pun jijik melihatnya. "Ih." Power pun menjawab, "Daging ya daging, mau babi, kambing, dan manusia sama saja." Lalu mereka pun berkelahi di lift. Ketika lift ini terbuka, mereka berdua pun kaget karena sudah disambut oleh zombie yang cukup banyak. Karena zombie ini belum melihat mereka berdua, jadi Denji untuk tidak bersuara agar tidak terlihat. Tapi berbeda dengan Power, dia berteriak, "Namaku adalah Power dan ini namanya duel, apalagi hanya mereka, aku bisa menang." Power pun mengeluarkan senjatanya dan menyuruh Denji mengikutinya untuk mengawasi dari belakang. Power pun maju membasmi para zombie, sedangkan Denji hanya terdiam di lift. Power pun senang menyerang para zombie dan berkata, "Aku tidak akan lari." Dan aku bangga dengan sombongnya. Power pun menyuruh Denji untuk melihat dia, karena Power mau membunuh zombie yang katanya terkuat. Dan dia teriak dan menyuruh Denji untuk mengatakan pada dunia bahwa Power yang terkuat di sini. Dan Denji pun naik ke atas dengan lift. Ketika pintu lift terbuka, tim samurai pedang sudah menyambut Denji. Ketika Denji mau mengeluarkan kekuatannya, si samurai pedang ingin berbicara dulu kepada Denji. "Semua tergantung pada jawabanmu, karena kami sebenarnya ingin menyerah." Dan si samurai pedang pun mengajukan pertanyaan kepada Denji. "Denji, kau membunuh teman-teman dan kakekku." Denji pun menjawab, "Aku membunuh mereka karena mereka berubah menjadi zombie." Ketika mendengar itu, si samurai pedang pun marah kepada Denji dan berkata, "Orang bodoh yang tak pernah sekolah pasti selalu saja berbohong." Dan dia berteriak, "Jangan bohong." Denji dengan santai menjawab, "Nggak ada." Samurai pedang pun bertanya, "Apakah kau tidak merasakan apapun ketika membunuh mereka? Apalagi kan mereka dulunya zombie. Dan sepertinya jantungku pun sekarang adalah jantung samurai pedang. Terkadang aku pun tidak bisa tidur ketika tidak sengaja membunuh zombie." Dia bilang ke Denji, "Hanya kaulah yang hatinya bukan manusia lagi, hanya dirimulah. Maka tidurlah dan biarkan kami membunuhmu kalau kau masih punya sisa rasa kemanusiaan." Dengan santai dan slow, Denji menjawab, "Oga ah." Dan samurai pedang pun makin marah. Dia mulai mengajak bertarung Denji, dan Denji pun berubah menjadi Chainsaw Man. Dan gelutlah mereka. Denji pun menantang samurai pedang, di mana katanya, "Kau mau memotongku sampai mati?" Si samurai pedang pun marah dan berteriak, "Mati kau!" Dan mereka pun terus bertarung bahkan sampai menghancurkan kereta listrik. Manusia ini pun berlari keluar kereta karena ada gangguan dari dua iblis ini. Dan Denji pun mulai terpojok, tapi ada satu manusia yang kekuatannya tidak bisa keluar
Samurai pedang ini berniat menyerangnya. Apa yang terjadi? Tentu saja Denji menyelamatkan manusia itu. Denji pun harus merelakan satu tangannya hilang dan berkata, "Ayolah bro, jangan mengeluarkan jurus itu lagi." Tapi apa? Samurai pedang itu menyerangnya lagi sampai kedua tangan Denji pun hilang. Samurai pedang ini berkata, "Sebelum kau mati, minta maaflah kepadaku karena sudah membunuh kakekku." Denji pun menjawab, "Aku masih bisa bertarung, bodoh. Karena aku masih punya gergaji di kepalaku. Dan gergaji ini pun hancur." Samurai pedang ini merasa menang dan berkata, "Apakah kakekmu tidak pernah mengajarimu ketika kapan saatnya berhenti? Setelah ini akan kuakhiri penderitaanmu dan meminta maaflah pada kakekku." Denji pun menjawab, "Terima kasih, Baka." Dengan sangat hati-hati mengincar kepalaku. Tiba-tiba badan samurai pedang ini terbelah menjadi dua karena Denji menyerangnya memakai kaki yang ada gergajinya. Untuk membelah badan samurai itu, Denji pun bertanya, "Apakah kakekmu tidak pernah mengajarimu kalau pemangsa itu tak boleh percaya pada pemburu?" Dan saat samurai pedang pun terbangun, dia kaget melihat dirinya terikat di kereta. Dia pun berteriak, "Aku akan membunuhmu." Dan dia mengulanginya terus menerus. Denji pun hanya menjawab, "Omong kosong dari seorang pecundang. Dan karena ulahmu, dunia ini kehilangan wanita cantik. Kau membunuh Himeno. Aku tidak setuju dengan akhir seperti itu. Dan kau akan tinggal di penjara seperti bajingan tanpa ada rasa penyesalan." Ketika lagi asik mengobrol, Hayakawa pun datang dan melampor si samurai pedang untuk dijemput oleh polisi. Denji pun mengajak Hayakawa untuk ikut turnamen karena dialah yang menembak Himeno. Jadi kita pastikan dia tidak bisa menembak lagi. Awalnya Hayakawa menolak, tapi ketika dia melihat rokok dengan tulisan itu, dia membalikkan badan dan berkata, "Jika aku menang, aku dapat apa?" Denji pun menjawab, "Kau akan mendapatkan yang tersisa di selangkangannya." Dan mereka pun mulai menyerang samurai pedang itu. Keesokan harinya, mereka pun berkumpul dan Makima pun bertanya kepada Power, "Apa kamu terlalu banyak minum darah?" Power pun menjawab, "Iya bu." Dan Makima menyuruh si Power ini untuk mengeluarkan darahnya secara teratur. Jika tidak, dia akan menjadi lebih menakutkan dan menjadi sombong. Tiba-tiba Makima meminjam Denji dari Power. Ketika mendengar hal itu, sepertinya Power langsung terdiam. Lalu kita semua dikagetkan oleh kedatangan Shark Devilman. Lalu langsung memeluk Denji dan Denji pun langsung memukulnya karena tiba-tiba memeluknya. Makima menjelaskan biasanya Shark Devilman ini selalu mengamuk dan jarang berbicara. Tapi dia bilang mau melakukan apapun, semua yang aku katakan. Makima pun bertanya kepada Denji, "Kenapa kamu murung?" Denji menjawab, "Tidak, aku lagi sedang gembira." Tiba-tiba Makima mengajaknya untuk kencan besok. Kencan? Keesokan harinya Denji pun dengan bersemangat menuju tempat janjian. Dan dia pun kaget ketika Makima memanggil, "Denji." Ketika Denji melihat, mukanya langsung merah sambil mangap. Makima pun bertanya, "Kapan kau sampai?" Denji pun menjawab, "Aku tidak bisa tidur. Jadi aku kesini jam 5 pagi. Denji pun bertanya, "Ini pertama kalinya aku kencan dengan cewek. Jadi kamu mau apa?" Makima pun menjawab, "Dari hari ini sampai tengah malam kita menonton film yang banyak. Yuk." Mereka berdua pun ke bioskop untuk menonton film pertamanya. Sesampainya mereka,
Mereka langsung menonton dan Denji pun menjawab, tidak seperti yang kuduga ini sebenarnya. Ketika semua orang tertawa melihat film ini, Denji pun bertanya sama diri sendiri, semua orang tertawa, apa selucu itukah? Lalu dia melihat Makima dan Makima tidak terlihat tertawa, malah Denji kagum karena kecantikan Makima. Film pertama pun selesai, dia langsung duduk di Not Coffee dan saling bercerita. Kalau film tadi agak tidak terlalu menarik, Makima pun menjawab, ya tidak terlalu menarik, walau sepertinya mereka menggunakan banyak uang untuk sinematografinya. Lalu mereka lanjut menonton film kedua, dan ketika film kedua mulai semua menangis, tapi tidak dengan Denji dan Makima. Denji tetap terkagum melihat kecantikan Makima. Mereka keluar lagi dan duduk di Not Coffee. Denji menjawab, yang tadi itu agak. Makima pun menjawab, aku gak terlalu suka film sedih. Lalu Makima pun mencari film terakhirnya dan dia menemukan film terakhir ini karena musiknya lumayan bagus. Lalu dia menanyakan kepada Denji, gimana? Apakah kau mau menonton? Denji pun sedikit ragu, tapi dia mencobanya dan mereka pun menonton film tersebut. Apa yang terjadi? Denji menangis ketika melihat adegan tersebut. Dan ketika dia melihat Makima sambil berharap, Makima tidak melihat dia sedang menangis, tapi Makima juga menangis. Mereka pun jalan menuju pulang dan ternyata Makima senang menonton dan terutama film terakhirnya. Ketika mau pulang, tiba-tiba Makima memeluk Denji. Sungguh betapa kagetnya Denji ketika tiba-tiba dipeluk. Dan Makima pun menjawab, kau punya kok. Seketika Denji berpikir, punya? Aku? Alur cerita Chainsaw Man sesuai dengan manganya selesai di sini ya, Cuk. Kalian bisa bantu channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Makasih ya, Cuk.